Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi AKM numerasi SD level 3, materi persamaan linear satu variabel. Soal nomor 1, bentuk pilihan ganda. Di kota A terdapat dua perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan, yaitu Cepat Kirim dan Lancar Jaya. Kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A. Kita bisa membaca tabelnya kurang lebih seperti ini. Dari kota A ke kota B, untuk jika kita menggunakan perusahaan Cepat Kirim, maka untuk 10 kg pertama itu 40.000, 1 kg berikutnya itu adalah Rp1.500. Kemudian untuk perusahaan Lancar Jaya 10 kg pertama adalah Rp30.000 dan 1 kg berikutnya adalah Rp2.000. Jika mengirimkan ke kota C, untuk perusahaan Cepat Kirim 10 kg pertama Rp35.000, 1 kg berikutnya adalah Rp2.400. Sedangkan untuk perusahaan Lancar Jaya 10 kg pertama Rp34.000, 1 kg berikutnya Rp2.700. Jika pengiriman ke kota D, maka untuk perusahaan Cepat Kirim 10 kg pertama adalah Rp36.000, 1 kg berikutnya Rp2.000. Untuk perusahaan Lancar Jaya 10 kg pertama Rp40.000 dan 1 kg berikutnya Rp3.000. Kakak akan mengirimkan barang sebesar 15 kg dari kota A ke kota B melalui perusahaan Lancar Jaya. Berapakah tarif yang harus dibayarkan kakak? Nah, kakak akan mengirimkan barang seberat 15 kg dari kota A ke kota B melalui perusahaan Lancar Jaya. Ya, perusahaan Lancar Jaya dengan pembayarannya adalah 10 kg pertama itu Rp30.000, sedangkan 1 kg berikutnya itu adalah Rp2.000. Maka kita coba menghitung dengan formula pembayarannya seperti yang ada pada tabel. 15 kg itu kita pecah ya, karena ada pembayaran 10 kg pertama. Berarti 15 kg ini bisa kita ubah menjadi 10 kg, kemudian ditambah 5 kg ya, karena 10 kg tambah 5 kg itu sama dengan 15 kg. Nah, untuk 10 kg pertama itu harganya adalah Rp30.000, lalu ditambah untuk setiap 1 kg berikutnya itu harus membayar Rp2.000. Berarti untuk 5 kg maka harus dibayar 5 dikali Rp2.000. Nah, ini ada dua operasi di sini, ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Maka harus diingat prioritas operasi. Jika ada operasi penjumlahan dan perkalian, maka yang didahulukan adalah operasi perkalian. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi Rp30.000 lalu ditambah 5 dikali Rp2.000. Nah, 5 kali 2 adalah 10, tinggal ditambah 0,3. Jadi Rp10.000. Nah, Rp30.000 tambah Rp10.000 itu sama dengan Rp40.000. Artinya, jika kakak akan mengirimkan barang seberat 15 kg dari kota A ke kota B melalui perusahaan Lancar Jaya, maka kakak harus membayar sebesar Rp40.000. Jadi jawabannya adalah B.
Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini adalah soal uraian tertutup dengan wacananya sama, kemudian tabelnya masih sama. Devi yang tinggal di kota A ingin mengirim barang seberat 12 kg ke kota D. Ia membawa uang 50.000. Berapakah kembalian terbanyak yang akan ia terima? Berarti kita akan mencoba menganalisis terlebih dahulu, ya. Si Devi sebaiknya mengirimkan melalui perusahaan cepat kirim atau melalui perusahaan Lancar Jaya. Si Devi akan mengirimkan ke kota D. Ya, kita coba analisis satu-satu. Untuk perusahaan cepat kirim, 10 kg pertama 36.000, sedangkan 1 kg berikutnya adalah 2.000. Untuk perusahaan Lancar Jaya, 10 kg pertama adalah 40.000. 1 kg berikutnya adalah 3.000. Nah, kita coba membandingkan kedua skema harga ini. Apakah yang lebih murah cepat kirim atau Lancar Jaya? Untuk 10 kg pertama cepat kirim biayanya 36.000. Sedangkan untuk Lancar Jaya 40.000. Berarti cepat kirim lebih murah 4.000. Sedangkan untuk setiap 1 kg berikutnya cepat kirim Rp2.000 per kilogram. Sedangkan Lancar Jaya 3.000 per kilogram. Lagi-lagi cepat kirim lebih murah. Nah, ini lebih murah 1.000. Berarti kita akan merekomendasikan ke Devi sebaiknya mengirim melalui perusahaan cepat kirim, ya. Nah, kita bisa menuliskan barangnya sebanyak 12 kg. Lalu kita bisa ubah menjadi 10 kg ditambah 2 kg, ya, pengiriman melalui perusahaan cepat kirim karena lebih murah untuk pengiriman ke kota D. Nah, 10 kg pertama itu adalah 36.000. Berarti ini harganya Rp36.000. Lalu setiap kilogram berikutnya 2.000. Berarti untuk 2 kg itu sama dengan 2 dikali Rp2.000. Sama seperti tadi, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian, maka prioritaskan perkalian terlebih dahulu sehingga menjadi 36.000, kemudian ditambah 2 kali 2.000 itu sama dengan Rp4.000. Nah, 36.000 ditambah 4.000 itu sama dengan Rp40.000. Jadi si Devi jika mengirimkan melalui perusahaan cepat kirim akan membayar 40.000. Nah, Devi membawa uang 50.000. Berarti sisanya akan sama dengan uang yang dibawa Devi 50.000 dikurangi dengan biaya pengirimannya, yaitu 40.000. Nah, 50.000 kurang 40.000 itu sama dengan Rp10.000. Jadi kembalian terbanyak yang akan Devi terima adalah Rp10.000. Soal berikutnya masih tentang soal uraian dengan wacana yang sama, kemudian tabelnya juga masih sama. Benny tinggal di kota A. Ia akan mengirim paket seberat 20 kg ke kota C. Namun, ia hanya membawa uang Rp60.000. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil uang karena merasa uangnya tidak cukup. Setujukah kamu dengan keputusan Benny? Jelaskan alasanmu. Oke, ini si Benny akan mengirimkan dari kota A ke kota C, membawa uang 60.000. Ya, kita akan membantu si Benny apakah si Benny harus pulang atau sebaiknya tidak perlu, gitu ya. Nah, untuk perusahaan cepat kirim ke kota C itu 10 kg pertama itu 35.000. Sedangkan 1 kg berikutnya 2.400. Kemudian untuk perusahaan Lancar Jaya itu 34.000. Kemudian 1 kg berikutnya 2.700. Nah, ini kira-kira sebaiknya Benny mengirimkan melalui perusahaan mana? Kita coba analisis ya.
Kita coba menuliskan terlebih dahulu berat pengirimannya adalah 20 kg, maka akan menggunakan formasi atau formula. Kita mengubah ini menjadi 10 kg ditambah 10 kg. Sekarang kita akan memutuskan sebaiknya mengirim melalui cepat kirim atau lancar jaya. Kita bandingkan biaya untuk 10 kg pertama. Cepat kirim 35.000, sedangkan lancar jaya 34.000. Di sini cepat kirim lebih mahal Rp1.000. Lalu bagaimana untuk 1 kg berikutnya? Ya, 1 kg berikutnya cepat kirim 2.400, sedangkan lancar jaya itu 2.700. Berarti cepat kirim akan lebih murah Rp300. Oke, untuk 1 kg berikutnya. Berarti untuk 10 kg kelebihannya, ya tinggal kita kalikan. Berarti 10 dikali 300 itu akan sama dengan 3.000. Ternyata untuk 10 kg berikutnya cepat kirim lebih murah 3.000, ya. Walaupun tadi 10 kg pertamanya lebih mahal 1.000, tetapi dia lebih murah 3.000. Berarti sebenarnya lebih hemat kalau menggunakan pengiriman cepat kirim. Oke. Nah, kita menggunakan cepat kirim berarti 10 kg 35.000. Lalu ditambah 10 dikali. Nah, 1 kg berikutnya adalah 2.400. Ada dua operasi seperti biasa, kita selesaikan bagian perkaliannya. Jadinya 35.000 lalu ditambah 10 kali 2.400 itu sama dengan 24.000. Nah, 35.000 ditambah 24.000 itu sama dengan Rp59.000. Nah, perhatikan bahwa si Benny itu membawa uang 60.000. Jika Benny mengirim melalui perusahaan cepat kirim, hanya menghabiskan uang 59.000. Ya, berarti apakah kita setuju dengan keputusan Benny harus kembali ke rumah? Ya, jelas tidak ya. Mengapa? Karena kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan Benny. Alasannya karena jika Benny melakukan pengiriman melalui perusahaan cepat kirim, itu hanya menghabiskan uang Rp59.000. Lanjut ke soal nomor 5. Ini tentang biaya parkir ya. Biaya parkir di stasiun Jakarta Kota. Tarif parkirnya sebagai berikut. Untuk motor Rp2.000 untuk 1 jam pertama, Rp1.000 setiap jam berikutnya, maksimal sampai Rp10.000. Lalu untuk mobil skemanya adalah Rp5.000 untuk 1 jam pertama, kemudian Rp2.000 untuk setiap jam berikutnya, maksimal Rp45.000. Aisyah akan memarkir sepeda motornya selama 1 jam 30 menit. Biaya parkir yang harus dibayar adalah, karena ini Aisyah akan memarkir sepeda motor, berarti yang kita perhatikan adalah biaya parkir untuk motornya. Parkir selama 1 jam 30 menit. Kita tulis 1 jam 30 menit. Ya, itu sama dengan apa? Sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Nah, untuk 1 jam maka Aisyah harus membayar 2.000 untuk 1 jam pertama. Jadi 1 jam ini seharga Rp2.000. Lalu untuk 30 menit itu berapa? Padahal di sini yang diatur adalah Rp1.000 setiap jam berikutnya. Berarti 30 menit itu kita anggap sebagai 1 jam. Berarti untuk 30 menit Aisyah harus membayar Rp1.000 lagi. Maka total yang harus dibayar oleh Aisyah adalah 2.000 ditambah 1.000 sama dengan Rp3.000. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 6, bentuk pilihan ganda, masih tentang tarif parkir stasiun Jakarta Kota.
dengan skema tarif yang sama dengan soal sebelumnya untuk motor dan mobil. Sebuah mobil diparkir selama 10 jam, berarti kita fokus pada tarif mobil. Biaya parkir yang harus dibayar adalah, kita tulis 10 jam. Maka skemanya adalah sama dengan 1 jam ditambah 9 jam. Nah, 1 jam pertama untuk parkir mobil itu seharga Rp5.000. Berarti ini sama dengan 5.000. Lalu ditambah setiap jam berikutnya adalah 2.000. Berarti untuk 9 jam sama dengan 9 dikali 2.000. Nah, ini ada penjumlahan, ada perkalian. Kita selesaikan dulu di bagian perkalian. Jadinya 5.000 ditambah 9 dikali 2.000, 9 kali 2 18, jadinya 18.000. Nah, 5.000 tambah 18.000 itu sama dengan Rp23.000. Jadi jika sebuah mobil parkir selama 10 jam, maka biaya parkir yang harus dibayar adalah Rp23.000. Jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang memungkinkan seseorang membayarkan parkir sebesar Rp9.000? Kita lihat satu demi satu. Yang bagian pertama, ini kita anggap bagian pertama, kita coba hitung. Biaya parkir motor selama 8 jam. Ya, ingat yang kita perhatikan adalah skema untuk parkir motornya. 8 jam ini bisa kita tuliskan skemanya menjadi 1 jam ditambah 7 jam. Ya, 1 jam untuk motor itu adalah Rp2.000. Lalu 7 jam berarti, ingat setiap jam 1.000, berarti 7 jam 7 kali 1.000 sama dengan Rp7.000. Nah, tinggal 2.000 tambah 7.000 itu sama dengan Rp9.000. Oke, berarti jika dia membayar Rp9.000, maka bisa memenuhi untuk parkir motor selama 8 jam. Berarti yang pernyataan pertama benar. Kita lihat untuk pernyataan kedua, memarkir mobil selama 3 jam. Untuk pernyataan kedua, parkir mobil selama 3 jam, skemanya adalah 1 jam lalu ditambah 2 jam. Untuk 1 jam pertama, biaya parkir mobil adalah 5.000. Berarti ini 5.000 ditambah setiap jam berikutnya 2.000. Berarti 2 jam 2 kali 2.000 sama dengan 4.000. Nah, 5.000 tambah 4.000 adalah 9.000. Jadi dengan uang 9.000 orang itu bisa memarkirkan mobil selama 3 jam. Berarti pernyataan kedua juga benar. Pernyataan ketiga, memarkir motor selama 9 jam. Ya, ini kita tidak perlu hitung. Mengapa? Karena untuk 8 jam biayanya adalah 9.000. Berarti untuk 9 jam biaya parkirnya pasti lebih dari 9.000. Ya, padahal seseorang itu hanya memungkinkan yang membayarkan parkir sebesar 9.000. Berarti pernyataan ketiga ini jelas salah. Karena biayanya pasti di atas 9.000. Lalu pernyataan keempat, memarkir mobil hampir 2 jam. Hampir 2 jam ya. Jadi belum sampai 2 jam. Nah, ini juga tidak perlu dihitung ya, kita cukup analisis. Untuk pernyataan 2, memarkir 3 jam itu 9.000. Nah, hampir 2 jam itu kan berarti masih di bawah 3 jam. Berarti 9.000 cukup ya harusnya ya. Tetapi pertanyaannya ini adalah yang memungkinkan seseorang membayarkan parkir sebesar 9.000. Ya, sebesar 9.000. Berarti kalau memarkir 2 jam biayanya di bawah 9.000. Berarti ini juga salah. Karena yang diminta adalah
bayarnya adalah 9.000. Kemudian pernyataan kelima, memarkir motor lebih dari 9 jam. Ya, ini jelas salah ya. Karena untuk 8 jam saja 9.000, berarti kalau lebih dari 9 jam pasti lebih dari 9.000. Jadi pernyataan yang mungkin adalah pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Kita lanjut ke soal nomor 8, bentuk uraian tertutup masih tentang tarif parkir di stasiun Jakarta Kota. Perhatikan gambar di samping, sebuah motor masuk ke dalam area parkir stasiun. Kita lanjut ke soal nomor 8, ini bentuk uraian tertutup. Perhatikan gambar di samping, sebuah motor masuk ke dalam area parkir stasiun Jakarta Kota pada pukul 09.50 jam 9:50 dan keluar pada pukul 18.00. Berapa kembalian yang akan ia terima bila ia membayar dengan selembar uang 50 ribuan? Berarti hal pertama yang kita lakukan adalah kita menghitung lama orang itu memarkirkan kendaraannya. Ya, lamanya itu berarti waktu keluar dikurangi waktu masuk, sama dengan 18.00 dikurangi 09.50. Nah teman-teman, perlu diketahui untuk pengurangan waktu seperti ini konsepnya sedikit berbeda dengan pengurangan biasa ya. Ini mengapa? Karena untuk satuan menitnya bagian atasnya lebih kecil dari bagian bawah, dan itu tidak bisa, konsep itu tidak bisa kita lakukan untuk pengurangan yang melibatkan waktu. Lalu caranya bagaimana? Nah 18.00 ini kita ubah ya, pukul 18.00 itu sebenarnya sama dengan pukul 17:60 ya, lalu kita kurangi dengan jam atau pukul 9:50. Nah tinggal kita kurangi 60 dikurangi 50 sama dengan 10, kemudian 17 kurang 9 itu sama dengan 8 atau 08. Jadi lamanya orang itu memarkir adalah 8 jam 10 menit. Jadi kita menuliskan kembali di sini 8 jam 10 menit. Dengan skemanya adalah apa? 1 jam lalu ditambah 7 jam ditambah 10 menit. Nah untuk motor ya, untuk motor 1 jam pertama itu adalah 2.000, kemudian ditambah setiap jam berikutnya 1.000 rupiah. Berarti untuk 7 jam maka orang itu akan membayar tambahan 7.000 rupiah lagi. Lalu 10 menit itu hitungannya menjadi 1 jam karena di sini setiap jam berikutnya ya. Jadi 10 menit hitungnya 1 jam, maka dia akan bayar 1.000 rupiah lagi. Maka total pembayaran untuk biaya parkir selama 8 jam 10 menit adalah 2.000 tambah 7.000 tambah 1.000 sama dengan 10.000 rupiah. Nah kalau orang itu membawa uang 50.000, berarti sisanya itu sama dengan 50.000 dikurangi 10.000, maka sisanya adalah 40.000 rupiah. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan materi persamaan linear sederhana. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silakan menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, Tuhan memberkati.